Mari kita sama-sama membantu rakyat membantu rakyat. Karena kalau hanya mengandalkan pemerintah juga pemerintah pusing ya. Pusing hitungin duit yang mau diambil berapa kira-kira kan gitu. Selama masa pandemi ini kayaknya banyak yang memanfaatkan momen bencana ini untuk kepentingan kelompok. Iya, meraup keuntungan. Padahal itu sebetulnya kalau misalnya secara sudut pandang hukumnya, ketika orang yang memanfaatkan momen bencana ini untuk kepentingan pribadi, hukumannya itu 2 kali lebih berat. Iya. Berapa lama tuh kira-kira? Ya misalnya ada yang misalnya untuk penyelundupan barang dan lain sebagainya macamnya yang biasa dihukum 5 tahun dalam keadaan tertentu, contohnya dalam bencana alam ini itu bisa dikali lipat gandakan, bisa sampai 10 tahun bahkan sampai 15 tahun, itu tergantung bagaimana nanti kondisi di lapangan seperti apa. Dan besaran anggaran yang dimainkan itu ada juga tolak ukur dan pertimbangannya. Kacau juga ya kalau misalnya kayak gitu. Nah, udah banyak masalah yang kita bahas nih, ya kan? Ya omong kosong kalau misalnya kita cuma bicara masalah tanpa ada solusi, tanpa ada ya kita bicara mahasiswa ini kan sering banget menganalisis apa nih yang terjadi di masyarakat, ya kan, sebagai agent of change. Apa sih sebenarnya kalau mungkin menurut lu nih ya, dalam menghadapi suasana yang ngejelimet kayak gini nih, banyak prank-prank, banyak kejutan-kejutan dari pemerintah, sebagai masyarakat awam, sebagai mahasiswa yang berpikir, kira-kira apa nih saran lu buat pemerintah? Kalau pandangan gue pribadi ya, pandangan pribadi dan saran juga gitu ya. Kalau pandangan pribadi gue, sebenarnya pemerintah kita mampu dan sangat mampu untuk mengatasi pandemi ini ya dengan cepat sebetulnya bisa. Berarti gitu. ada alasan lain kenapa ini terkesan too late too little atau too little too late gitu kan. Udah tindakannya kecil, udah kecil inkonsisten pula gitu kan. Contoh nih ya, larangan mudik pulang kampung nih, gitu kan. Mudik sama pulang kampung. Banyak yang jadi perdebatan. Lu mudik gak? Gue pulang kampung aja deh. Gue mudik. Nggak boleh dong berarti? Ya nggak apa-apa. Kan yang nggak boleh mudik. Kan gue yang stay at home aja. Oh gitu. Tapi kan gue mudiknya nggak. Salah satu contohnya itu yang inkonsisten ya. Jadi kemarin dibahas juga di beberapa media dan para pengamat ya terkait kebijakan itu. Ternyata peraturan tersebut banyak tapinya. Gitu. Tapinya? Peraturan ada tapinya? Ada tapinya. Nih kan nanti lu bisa bedah dari sisi hukum ya. Peraturan banyak tapinya. Ya misalkan pemerintah udah mengeluarkan peraturan larangan untuk mudik. Gitu kan? Tapi boleh mudik kalau itu perjalanannya bisnis misalkan. Satu, boleh mudik kalau kondisi darurat. Kalau itu bukan mudik namanya, Pak. Boleh mudik kalau misalkan dapat sekarang dibuat lagi peraturan barunya kalau dapat keterangan dari lurah setempat bahwasannya lu sehat. Itu berarti untuk keadaan-keadaan kita kalau gue pribadi ngeliatin itu akan banyak tindakan-tindakan pungli yang akan dilakukan oleh beberapa oknum. Iya nggak sih? Yoi, itu kayak misalkan bahasa banget. Kayak misalkan belum lama isu yang pulang mudik dan pulang kampung itu dilarang gitu kan. Banyak akhirnya joki-joki untuk antar kota itu kan menawarkan jasa ya. Yang otomatis mereka kenal dengan travel gelap yang otomatis mereka mungkin punya relasi dengan kepolisian atau beberapa oknum kepolisian ya untuk mengamankan jalan, pihak keamanan gitu kan. Belum lagi kalau tadi ada persyaratannya harus ada persetujuan dari kelurahan. Bisa nggak? Makin enak lagi surat 50.000 gitu kan. Yang mau pulang kampung jutaan atau ratusan dikali aja. Terus nanti gimana maksudnya pas jalannya itu? Ya kan itu tinggal nunjukin surat dari kelurahan itu. Misalnya lu nih sekarang di kelurahan Pisangan, lu pengen pulang ke Tangerang, lu minta nih ke lurah Pisangan pas yang mau pulang. Minta izin. Cek saya tuh nggak positif. Oke. Terus apa lagi nih kira-kira nih? Itu gua ngelihat pemerintah kita hari itu ya seperti itu, gerakannya sedikit inkonsisten dan terlambat. Agak ya kurang siap lah ya. Kurang siap dan ya this is Indonesia dan welcome Indonesia gitu.
Welcome to Indonesia Welcome to dengan Indonesia. sejuta kejutannya. Kejutannya dan sejuta kejelimetannya. Hal-hal yang politis itu selalu disangkut pautkan gitu kan, kayak aduh, misalkan ini solusinya bagus, cuma karena dia beda garis politik sama gue, entar dulu bro, lu bukan basis gue nih. Oh iya. Dikat kalau istilah Ciputat mah dikat. Astaga, siapa tuh yang nggak tahu kayak gitu. Jadi ya karena terlalu dikaitkan dengan urusan yang politik, akhirnya kebijakan yang keluar juga lambat gitu kan, dan inkonsisten. Terus kalau untuk kayak tadi sarannya, iya minimal yang tadi tuh yang gue mau angkat tuh yang soal pemotongan guru lah, anggaran guru, kira-kira ada saran nggak dari lu? Kalau saran dari gue terkait potongan anggaran nggak cuma guru sih ya, karena banyak banget kayak proses pilkada aja sampai ditunda gitu kan, dan anggarannya juga dialokasikan penanganan. Maksud gue dari banyaknya pengalokasian anggaran ya, kalau yang ditotalin pemerintah itu kan 405 triliun belum termasuk alokasian gitu. Belum kalau ditambah dengan alokasian kayak startup, di bawah BUMN yang mereka ditarikin lah gitu kan. Terus belum lagi yang dari KPU pusat dengan daerah-daerah yang mengalokasikan dana pilkada. Ini kan banyak banget gitu jumlahnya. Bisa di atas 500 triliun. Bisa di atas 500 triliun. Bisa. Sangat bisa. Dan itu dengan koordinasi yang seperti tadi itu kan, sampai tingkat RT dan lain sebagainya, macamnya banyak persoalan gitu kan. Ya berarti kayak gimana itu nanti? Apa tuh? Ya solusinya untuk penganggaran yang maksudnya supaya benar-benar dari ada rule dari pemerintah pusat sampai bahkan tingkat RT gitu. Sebenarnya dulu kan udah dibuat nih, cuman rule atau peraturan yang dibuat sama pemerintah pusat ini terlalu ngejelimet, terlalu birokratik gitu kan, sehingga masyarakat yang awam sulit untuk memahami. Makanya kemarin Prof. Rizal Ramli di LC kan bilang apa? Ini tuh udah kondisi nggak normal. Harusnya pemerintah bisa abnormal. Harusnya pemerintah juga bisa mengeluarkan kebijakan yang abnormal. Contohnya secara taktis aja, semua masyarakat diharuskan mendaftar buat rekening supaya dana itu nggak pakai birokrasi langsung ke masyarakat tersebut. Iya, gua sempat baca juga. Iya kan, itu kan taktisnya dan itu mampu. Gua rasa masalah registrasi kan bisa via online dan itu juga kan bisa bekerja sama dengan BUMN. Nggak perlu dengan perusahaan-perusahaan startup dan lain-lain ya kan. Ya kita mana tahu kan. Oh berarti ya udah jelas gitu loh sebenarnya seharusnya gitu. Harusnya kan kalau tindakan taktisnya begitu. Cuman kalau dalam perspektif kesosnya itu kan ada penanganan bencana, gitu kan. Di sini ada namanya perspektif kesosnya. Ada step-step yang harus dilakuin. Nah di sini gue nyatet nih, ada gue catatan kecil di sini. Ini namanya generalist intervensi model dalam perspektif kesos. Ada langkah-langkahnya. Pertama, melakukan engagement. Apa tuh engagement? Engagement itu perkenalan dulu. Pengenalan dalam situasi bencana ini. Misalkan COVID ini kan awalnya bukan di Indonesia kan? Ya. Awalnya di Cina. Ditemukannya. Ada pertama kali kasusnya di Cina. Ditemukan awal kasusnya itu di Wuhan. Wuhan bagian dari Cina. Ya kan? Takut ada yang muter-muter. Biasanya kan ada yang muterin. Emang harus di sefokuskan itu. Takutnya kita kan mencegah aja. Ya awalnya di situ, akhirnya kan masuk ke Indonesia itu pertama di Jakarta, ya kan. Akhirnya di situ pun pemerintah masih sangat terlambat untuk merespon itu, masih kayak nangkepnya nggak mungkin corona hidup di Indonesia karena iklim Indonesia tropis beda sama Cina awalnya. Sampai akhirnya kasus selanjutnya ada di Depok, ada di Cianjur awalnya. Gitu. Sampai akhirnya benar-benar dianggap serius ketika Menteri Budi Karya itu terkena Menteri Perhubungan. Ya, Budi Karya itu kan. Nah, akhirnya baru dianggap ini beneran ternyata corona ini ada, dan akhirnya langsung kayak semacam didramatisir ya. Gue bisa bilang ini didramatisir karena jumlah data harian itu sangat signifikan naiknya itu. Iya. Ya kan? Sementara ketika dipertanyakan data ini dari mana, itu belum ada nih belum jelas klarifikasi informasi dari data tersebut. Oke. Gitu. Bahwasanya data ribuan itu yang positif mana hasilnya? Gitu. Hasilnya mana nih? Hasil labnya nih. Kalau dia memang misalkan gua dinyatakan positif, nama gue dicantumin di situ, dan harusnya hasil tesnya ada. Harusnya karena ini pandemi. Iya. Dan ini bukan aib. Beda konteksnya. Untuk hasil tes ya, bukan identitas. Identitas. Sebenarnya karena pandemi identitas korban bisa ya misalkan. Iya, tapi kan hari ini lu adanya di Indonesia cuy.
Enggak, kayak misalkan bencana tsunami, itu kan di-report kan korban yang meninggal siapa, namanya, umur berapa, ya kan? Nah, sebenarnya dalam hal ini juga nggak apa-apa kayak gitu. Nggak apa-apa. Meskipun Namun, ini non bencana alam. tapi kan ini bencana internasional, pandemik. Tapi yang terjadi kan ketika misalnya ada korban-korban yang disebutkan identitasnya ya, mohon maaf ya, banyak ada di, gue nggak tahu ini terjadi di luar negeri atau apa, tapi kan di Indonesia itu terjadi orang-orang yang mengalami diskriminasi ketika dia dinyatakan. Ini lain konteks nih, kalau itu pasca. Jadi kenapa gue bilang pasca? Ini bagaimana nanti peran-peran dari teman-teman. Berarti yang harus dicantumkan namanya ini adalah orang-orang yang dinyatakan ODP gitu. Enggak, baik itu dia ODP, baik itu dia PDP, baik itu dia OTG, orang tanpa gejala, ataupun sekalinya dia positif, itu harus diterangkan secara jelas. Dalam artian kalau kekhawatiran kita adalah kekhawatiran lu tadi kan, karena kalau diterangkan namanya dan hasil labnya itu takut didiskriminasi kan, itu tugas lain. Itu tugas teman-teman para psikolog sosial gitu kan, kayak teman-teman kesos itu nanti mengedukasi masyarakat cara menangani orang yang terdampak ini, jangan dijauhin. Ya maksud gua kan itu langkah preventif gitu loh. Mungkin pemerintahnya berpikiran kayak gitu dengan tidak mempublikasi data korban COVID ini adalah sebagai langkah preventif untuk hal-hal yang bakal terjadi nantinya gitu loh. Kayak gitu. Tapi pada akhirnya kan itu tidak berjalan dengan baik, yang akhirnya malah nambah makan korban terus kan, datanya yang ada gitu kan. Harusnya kan nggak begitu prosesnya gitu. Berarti kalau misalnya dari lu udah buka-bukaan aja nih ya, udah kayak gini di tahapan selanjutnya itu ada selain adjustment tadi di tahap pertama, pengenalan situasi bencana ini, pengenalan virusnya ini tipe apa, terus sembuhnya bagaimana, kayak gitu kan, berasal dari mana, itu kan proses adjustment. Itu proses kemudian ada proses assessment. Assessment itu adalah proses pemilahan dalam konteks penilaian mana langkah yang harus diambil setelah pengenalan gitu. Jadi kondisi begini, kita lihat nih dari sisi medisnya, kita lihat dari sisi sosialnya, kita lihat dari sisi ekonominya, gitu kan. Nah, habis itu kita bisa memilah mana yang paling urgent untuk dilakukan. Itu namanya upaya assessment kayak gitu. Langkah-langkahnya. Terus gitu. Nah, kemudian dari assessment itu ada yang namanya proses perencanaan. Ketika udah dipilah nih mana yang harus dilakukan, baru direncanakan. Kita akan fokuskan di wilayah kesehatan dulu karena ini menyangkut nyawa orang. Maka planningnya adalah bagaimana menghalau virus ini bertambah kan gitu. Memutus mata rantai sosial. Okay. Itu namanya proses planning. Gitu, bagaimana cara kita memutus planning? Makanya kemudian ada bukan memutus planning, memutus mata rantai. Makanya harus matang-matang direncanakan itu. Kalau yang hari ini pemerintah lakukan kan ada physical distancing, ya kan? Tapi itu kan dan itu pun inkonsisten. Gimana tuh inkonsistennya? Bayangin untuk wilayah Tangsel aja ya. Baru belakangan ini kan dikeluarin surat resmi dari Kemenkes bahwasannya Tangsel ini merah, zona merah. Kemudian di surat himbauan untuk PSBB, ya kan? Nyatanya ketika surat itu sudah diturunkan dan pemerintah sudah mensosialisasikan, pemerintah Tangsel mensosialisasikan, nggak ada warganya yang menghiraukan itu karena warga-warga Tangsel udah sepi dulu sebelumnya. Terus sekarang kita lihat aja ramai terus kan, udah kayak normal aja. Tapi ketika sebelum surat PSBB itu dikeluarkan sudah sepi banget kan, udah pada isolasi sendiri karena hari ini beritanya, medianya ya dari media sosial semua, walaupun itu terjadi di Jakarta dengan jumlah korban yang selalu nambah, kan masyarakat punya kepanikan ya, akhirnya preventif sendiri. Jadi sebetulnya masyarakat itu udah sadar di awal. Pemerintah too little too late, terlambat dan sangat kecil gitu. Oke. Terus kemudian ada proses implementasi. Kalau implementasi itu ya kayak hari H gitu. Ketika pandemi ini, ketika sudah direncanakan di planning tadi, kemudian diimplementasikan, jadi diterapkan dalam kebijakannya ya. Diterapkan baik itu kebijakan dan secara eksekusinya. Apa sih langkah-langkahnya kayak gitu. Itu. Terus habis dari implementasi itu ada yang namanya evaluasi itu penilaian bahwasannya ini kita lihat dari angka sekian setelah ini dijalankan dengan proses tadi berkurang nggak? Oh ternyata berkurang. Atau justru nggak ada pengurangan malah nambah. Berarti kan
ada proses yang namanya follow up gitu. Tapi itu ada step, maksudnya dalam hal step-stepnya kan biasanya itu kan kalau misalnya kita dalam melihat kebijakan kan ada jangka waktunya gitu. Ada spare waktunya kan. Makanya di sini ada proses terminasi setelah implementasi itu. Setelah proses implementasi ada terminasi. Jadi implementasi ini ketika kebijakan tersebut diterapkan dan langkah-langkahnya dijalankan, ada proses terminasi. Terminasi ini adalah final actionnya. Kira-kira kalau dalam langkah halal kayak gitu itu kan untuk peran pemerintah lah ya kan. Hari ini peran yang bisa diambil oleh teman-teman ini kayak gimana nih dalam hal menangani pandemi ini? Iya, dalam aspek sosial sih ya. Kalau dalam aspek sosial gue melihatnya hari ini nggak cuma teman-teman, bahkan masyarakat hari ini udah beralih ke handphone yang lebih cerdas ya, smartphone ya kan. Jadi smartphone yang harus diimbangi dengan smart people. Smartphone for smart people. Jadi ya ayo masyarakat, teman-teman semua yang ada di luar sana, mari kita sama-sama awasi kebijakan yang telah dibuat terkait bantuan dana sosial itu benar-benar harus kita awasi betul karena ini sektor yang paling riskan untuk tindakan pidana korupsi. Karena ini angkanya nggak kecil, angkanya triliunan. Mungkin peran-peran yang bisa kita lakukan dalam hal pandemi ini nggak cuma sebagai, jadi lu sebagai warga negara ini jangan cuma terima perintah dari atasan gitu dalam hal ini pemerintah, tapi juga sebetulnya ada peran-peran dan sektor-sektor yang bisa lu isi di sana. Betul gitu loh. Jadi nggak cuma ya ketika pemerintah ngeluarin kebijakan kalau misalnya itu nggak efektif ya udah lu menyalahkan, tapi enggak gitu loh. Sebetulnya di situ kan ada celah-celah yang bisa lu ambil perannya untuk mengevaluasi. Iya betul. Dan kalau misalnya memang lu syukur-syukur punya wadah atau punya sesuatu yang lebih besar dalam hal organisasi, ya lu bisa berbuat lebih gitu atas dasar kebersamaan dan yang memang yang seharusnya tujuannya adalah untuk kemanusiaan kayak gitu. Solusinya mari kita menghidupkan kembali ya asas masyarakat kita, yaitu gotong royong ya. Asas gotong royong jangan itu jangan dilupakan. Itu adalah pesan founding father dan pendiri bangsa ini. Asli. Mari kita sama-sama membantu rakyat membantu rakyat. Karena kalau hanya mengandalkan pemerintah juga pemerintah pusing ya. Pusing hitungin duit yang mau diambil berapa kira-kira kan gitu. Kalau kita ya udah duit dari kita buat teman-teman kita, tetangga kita yang membutuhkan. Kalau yang dari pemerintah kan prosesnya ribet ya. Gitu. Itulah ya. Cukup. Itu aja sih paling mungkin yang bisa gue sharing sama Gifar. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, dan untuk teman-teman gue ingetin kita membuka ruang diskusi seluas-luasnya. Kalau misalnya memang ada kritik, saran atau apa yang kita sampaikan ini mungkin tidak sesuai dengan realita atau aturan yang berlaku, silahkan dikoreksi. Oke, mungkin itu aja, kita tutup kali ya. Closing statementnya apa, Mas? Gimana? Pertama, closing statement gue adalah pemerintah kita hari ini sedang mengalami altruisme. Jadi maafkan pemerintah kita, namanya juga manusia ya, nggak luput dari kesalahan gitu ya. Jadi ya kita bergerak atas kesadaran kita masing-masing aja untuk kesejahteraan kita bersama. Itu aja sih kalau gitu. Buat teman-teman pembebas, salam pembebasan.